Graf ini kalau di kampus lain jadi satu mata kuliah tersendiri ya. Jadi memang ada buku tersendiri gitu, nggak jadi satu bagian di matematika diskrit di buku matematika diskrit gitu. Dia memang jadi mata kuliah tersendiri gitu ya. Karena banyak algoritma yang dimanfaatkan oleh teknologi sekarang. Jadi gini, kalau di bahasa pemrograman, algoritma dasar itu biasanya sudah tersedia. Kalian tinggal panggil. Contoh kalau di Excel, saya pakai Excel misalkan. Hitung rata-rata itu udah tinggal panggil functionnya aja kan, sama dengan average. Nah, di bahasa pemrograman juga seperti itu. Apa? Hitung rata-rata juga sebenarnya tinggal panggil aja average gitu. Kecuali kalau tidak tersedia kalian harus buat bagaimana menghitung average secara programming gitu ya. Berarti kan harus tahu dulu fungsi menghitung rata-rata itu apa sih? Nah, itu di statistik gitu ya. Gimana caranya ngerubah ke bahasa pemrograman gitu. Ya. Oke, di sini contoh graf adalah untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan. Ya, nanti kalau ini habis langsung join aja mas. Kayaknya sih bisa. Kalau nggak bisa nunggu 10 menit ya. Contoh misalkan saya mau cari jalan yang terpendek dari Brebes ke Wonogiri, di mana saya seorang kurir. Apakah saya harus nganter barang dulu ke Blora? Gitu ya, saya ingin berakhir di Wonogiri. Atau saya langsung ke Wonogiri, tapi habis itu saya baru jalan ke Sukoharjo, Solo, Boyolali gitu ya. Atau saya dari Brebes, saya ke Tegal dulu, atau ke Selawi, ke Purwokerto, ke Purbalingga misalkan. Sementara bensinnya sudah dihitung bahwa satu hari itu atau untuk satu minggu sekian harus cukup dan barang harus terkirim. Berarti kan saya harus mencari strategi jalan mana nih. Dari Brebes saya ke Tegal dulu kah, ke Selawi dulu kah, biar saya nggak bolak-balik ngelewati kota yang sama gitu ya. Sehingga menjadi lebih efektif. Ini pasti dipakai di ekspedisi. Karena kalau nggak dia muter-muter eh, biaya pengantaran jadi besar ya. Bensinnya jadi boros gitu ya. Ini pasti dipakai gitu ya. Oke, ini saya nggak jelasin ya. Cuman yang harus diingat pada graf itu ada dua yang ditandain yang mana sebagai simpul dan edge. Simpul itu titik, edge itu yang menghubungkan antar titik. Ini edge ya, atau sisi gitu ya, antar titik garisnya gitu ya. Itu edge. Oke. Sehingga berpasangan himpunannya ada vertex sama edge. Vertex titik edge sisi. Nah, ini cara membacanya graf sederhana. Ini satu berhubungan sama dua. Satu berhubungan sama tiga. Dua sama tiga, dua sama empat, tiga sama empat. Yang ini juga sama ya. Ada yang bentuknya lingkaran gini artinya dia looping ke titik itu lagi. Itu. Terus, oke, ini kalau mau dinyatakan dari gambar ke titiknya gitu ya. Eh, Berarti pasangan titiknya satu sampai kedua, nanti dari dua ke tiga gitu ya. Satu ke tiga gitu ya, dan seterusnya. Oke, ada juga nih, ada istilah-istilahnya, silahkan diingat dan dibaca. Mungkin ini saya akan banyak tanya ya. Jadi definisi yang ada di slide itu biasanya saya suka sering tanya. Saya jarang ngasih yang nggak ada di slide. Kalau kalian baca pasti apa tahu lah gitu ya. Itu ada di slide gitu. Oke, yang ini namanya looping tadi ya. Oke, jenis graf ada yang sederhana dan yang tidak sederhana. Yang tidak sederhana itu dia ada loopingnya ya, atau dia ada dua ininya. Ya. Kemudian ada yang graf berarah dan tidak berarah.
Tak berarah berarti kayak yang ini, nggak ada arahnya nih. Mau satu dua dua satu dianggapnya sama. Tapi kalau berarah dia ada panahnya. Dibacanya satu keluar ke dua, masuk ke dua. Ya, dari satu dia keluar ke dua, masuk ke dua. Berarti ya dari dua masuk ke satu, gitu ya. Sehingga nanti pada saat menuliskannya juga akan berbeda urutan ininya. Tidak akan sama ini dibacanya. Satu, dua, dua, satu. Beda sama yang tadi yang nggak ada arahnya ya. Gitu. Jadi ada anak panah kemana dia langkahnya. Oke, ini banyak juga dipakai di rangkaian listrik. Biasanya ada, ya kalau listrik jelas nggak boleh ada kabel yang saling bertemu ya. Kalau bertemu ya konslet nanti. Ini di kimia, ini tadi transaksi antar data, basis data itu juga bisa data ke satu ke data kedua, atau database ke satu ke data kedua, database kedua itu ada prosesnya sehingga datanya nggak bentrok gitu ya. Oke, di sini sama untuk nguji program ya. Jadi biasanya kalau dosen yang ngerti matematika diskrit, dia akan tahu nih program yang kamu buat itu jalan atau sebenarnya yang penting tampilannya oke gitu ya. Itu biasanya ketahuan. Oke, ini dipakai di mesin vending mesin itu digunakan ya algoritmanya dari graf juga. Oke, ini ada istilah ketetanggaan adjacent. Itu artinya simpul satu bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Satu, tetangganya 2 sama 3. Tapi dia nggak bertetangga dengan 4. Nggak, nggak ada hubungannya gitu ya. Ini nggak ada hubungannya. Jauh gitu ya. Itu arti bertetangga. Bersisian. Bersisian itu apa namanya? Sisi yang berdekatan dengan dua simpul gitu ya. Misalkan sisi 2 3 dia akan berdekatan dengan simpul 2 dan 3 ya. Terus simpul terpencil, simpul yang paling jauh atau bisa dikatakan simpul yang nggak ada sisinya. Di sini 5. Ya, dia beda sendiri. Kemudian graf kosong, nggak ada sisi yang mengaitkan antar simpulnya, kosong aja gitu ya. Lalu ada yang namanya derajat. Derajat itu berarti satu ini ada berapa sisi yang berhubungan. D1 berarti ini ada dua. Satu, dua. D4, satu, dua. Sama ya. D2 ada satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dia ada tiga jumlah derajatnya. Gitu ya. Itu D3 kalau loop itu dihitungnya dua kalau nggak salah. Iya dua kalau nggak salah ya. Jadi ini ada satu, dua, tiga, empat. Gitu ya. Simpul terkecil berarti nggak punya nol. Simpul anting-anting dia cuma satu. Di sini graf 2 D3 itu eh, bersisian dengan sisi ganda. Berarti dia satu, dua, tiga gitu ya. Sama loopingnya. Oke, ini tadi istilah graf berarah. Ada derajat masuk, ada derajat keluar. Kalau berarah, derajat masuk berarti cari yang masuk gambarnya. Sini masuk satu, satu kedua. Terus yang, sorry, yang masuk ke satu ada berapa? Sorry ya, maaf ya, saya kalau agak cepat biar ketangkep ininya. Ini satu, yang masuk ke satu ada berapa? Ada dari dua ke satu, sama tiga ke satu ada dua derajat masuk. Yang keluar dari satu cuma ada satu ini.
Maka ini kalau dijumlah, ini jadi 3. 2 tambah 1. Benar nggak? Ada 3. 1, 2, 3. Betul. Gitu ya. Yang ini 4. 4 itu yang masuk ada 1. Yang keluar ada 2. Maka total 3. 1, 2, 3. Betul. Gitu ya. Itu kalau yang graf berarah. Tapi kalau yang nggak berarah ya dihitung satu-satu aja tadi. Oke, ini tadi membuktikan ya, nggak usah. Terus, nah di sini bisa juga saya hanya ngasih soal dalam bentuk simpul, gitu ya. Coba bikin grafnya bagaimana, gitu ya. Nah itu bisa dengan teorema yang ini tadi. Ini apa kesimpulannya? Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap. Jadi dia dua kalinya H-nya. Dua kali H-nya.